Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntamah dari SMA Negeri 1 Tugdana, Kabupaten Indramayu, mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang sistem dan struktur politik masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat dengan semangat gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner berporoskan nasakum. Ini berdasarkan TAP MPRS nomor 8 tahun 1965. Demokrasi terpimpin dimulai dari sejak dikeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Pasca keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, beberapa yang harus diambil kebijakan oleh negara. Yang pertama yaitu pembentukan alat-alat kelengkapan ketatanegaraan, yaitu pembentukan kabinet kerja dengan program yang pertama yaitu perbaikan sandang pangan, 2. Keamanan dalam negeri, 3. Pembebasan Irian Barat. Kemudian pembentukan MPRS yang bertugas untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara. Kemudian pembentukan DPAS bertugas memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan kepada pemerintah. Kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 tetap bekerja. Kemudian upaya-upaya untuk menegakkan demokrasi terpimpin, yang pertama yaitu menetapkan Manipol sebagai GBHN. Kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR GR. Kemudian pembentukan Front Nasional yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan tugas menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan dan mengembalikan Irian Barat kepada Ibu Pertiwi. Selain itu juga dibentuk Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi atau MPPR. Nah, kalau kita lihat ada berapa peta kekuatan politik nasional. Yang pertama yaitu kekuatan Presiden Soekarno. Yang kedua, Partai Komunis Indonesia. Dan yang ketiga, TNI Angkatan Darat. Di masa demokrasi terpimpin, Indonesia berupaya untuk melakukan pembebasan Irian Barat yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Pembebasan Irian Barat menjadi program penting bagi bangsa kita. Perjuangan ini dilakukan baik secara diplomasi maupun konfrontasi. Upaya perundingan langsung dengan Belanda dengan menggunakan jalur PBB gagal membawa hasil yang berakibat Indonesia mencari lain yaitu melalui konfrontasi bersenjata. Konfrontasi bersenjata dicanangkan melalui Trikora yang berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat.
3 bersiap untuk mobilisasi umum, mempertahankan kesatuan bangsa. Kemudian pembentukan Komando Mandala untuk Basan Irian Barat yang langsung dipimpin oleh Panglima Maijen Soeharto. Selain itu juga melalui operasi militer. Dalam operasi militer ini gugur salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Sosyo Sudarso. Setelah konfrontasi bersenjata, melalui berbagai upaya yang dilakukan, maka di bawah PBB dilakukan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Langkah-langkah yang diambil, yang pertama di tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda berunding di markas besar PBB di New York, atau dikenal dengan Perjanjian New York. Tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada Perintah RI. Tanggal 24 Maret sampai 4 Agustus 1969 diselenggarakan PEPERA atas Irian Barat, yang hasilnya untuk tetap berada di bawah naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di masa demokrasi terpimpin, politik konfrontatif juga dilakukan, yaitu diantaranya adalah konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini dilatar belakangi oleh pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno akan membahayakan Indonesia. Demikian sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.